Selamat datang di video kami tentang Perang Dunia Pertama. Dalam video ini, kita akan menjelajahi kisah di balik layar dari salah satu konflik terbesar dalam sejarah manusia. Mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami bagaimana satu tembakan bisa mengubah dunia. Pada pagi bulan Juni yang cerah di tahun 1914, sebuah peristiwa yang tampaknya biasa saja di Sarajevo, Bosnia, akan membakar dunia. Archduke Franz Ferdinand, pewaris takhta Austria-Hongaria, dibunuh bersama istrinya, Sophie. Tindakan kekerasan ini, didorong oleh nasionalis Serbia, terbukti menjadi percikan yang menyalakan api ketegangan Eropa. Eropa telah menjadi sarang nasionalisme dan persaingan kekaisaran selama beberapa dekade. Negara-negara saling memandang dengan curiga, membentuk aliansi rahasia, dan memperkuat kekuatan militer mereka. Pembunuhan Franz Ferdinand memberi Austria-Hongaria alasan untuk bertindak melawan Serbia, didukung oleh sekutunya yang kuat, Jerman. Jerman ingin menegaskan dominasinya, memberi Austria-Hongaria cek kosong, pada dasarnya menjanjikan dukungan tanpa syarat dalam tindakan apapun yang dipilihnya untuk diambil terhadap Serbia. Kesalahan diplomatik ini secara efektif memberi Austria-Hongaria kebebasan bertindak dan memperkuat sikap agresifnya. Serbia, karena takut akan serangan, berpaling kepada sekutunya, Rusia, untuk perlindungan. Rusia merasa berkewajiban untuk membela saudara Slavianya, mulai memobilisasi pasukannya. Ini memicu reaksi berantai di seluruh Eropa, ketika aliansi dimulai dan negara-negara ditarik tanpa henti menuju jurang perang. Eropa mendapati dirinya terbagi menjadi dua kubu bersenjata blok sentral dan blok sekutu. Blok sentral terutama terdiri dari Jerman, Austria-Hongaria, dan Kekaisaran Ottoman. Aliansi ini terikat oleh jaringan perjanjian dan ambisi yang kompleks, mewakili kekuatan militer yang tangguh. Di sisi lain berdiri blok sekutu, dipimpin oleh Prancis, Inggris, dan Rusia. Negara-negara ini, terlepas dari perbedaan mereka, bersatu melawan ancaman yang dirasakan oleh blok sentral. Italia awalnya bersekutu dengan blok sentral, kemudian akan berganti pihak, bergabung dengan sekutu pada tahun 1915. Sistem aliansi, yang awalnya dimaksudkan untuk menjaga perdamaian melalui keseimbangan kekuatan, malah menjadi katalis perang. Ketika Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia pada 26 Juli 1915, itu memicu efek domino, menyeret satu negara demi satu ke dalam konflik. Dalam seminggu, Jerman telah menyatakan perang terhadap Rusia dan Prancis. Inggris, diwajibkan oleh perjanjiannya dengan Belgia, menyatakan perang terhadap Jerman setelah pasukan Jerman melanggar netralitas Belgia dalam perjalanan mereka ke Prancis. Perang besar, seperti yang kemudian dikenal, telah dimulai. Perang Dunia I adalah konflik dengan skala dan kebrutalan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ditandai dengan perang parit, serangan gas beracun, dan korban yang mengejutkan. Front Barat, yang membentang di timur laut Prancis dan Belgia, menjadi lanskap mimpi buruk lumpur, kawat berduri, dan kematian. Salah satu pertempuran paling mematikan dalam perang, pertempuran Somme, berkecamuk selama lebih dari 4 bulan pada tahun 1915. Pasukan Inggris dan Prancis melancarkan serangan besar-besaran terhadap garis Jerman, berharap untuk memecahkan kebuntuan yang telah mencengkeram front Barat. Hari pertama pertempuran, 1 Juli, tetap menjadi hari paling berdarah dalam sejarah militer Inggris, dengan lebih dari 57.000 korban. Pertempuran terkenal lainnya, Pertempuran Verdun, terjadi pada tahun 1919. Pasukan Jerman, yang berusaha untuk menguras darah Prancis, melancarkan serangan tanpa henti di kota benteng Verdun. Pertempuran berkecamuk selama 10 bulan, merenggut nyawa ratusan ribu tentara di kedua sisi. Front Timur, yang membentang dari Laut Baltik hingga Laut Hitam, menyaksikan kengeriannya sendiri. Jarak yang jauh dan kondisi yang keras membuat jenis peperangan yang berbeda, ditandai dengan mobilitas yang lebih besar, tetapi kerugian yang sama-sama menghancurkan. Serangan Brusilov, yang diluncurkan oleh Rusia pada tahun 1919, menimbulkan banyak korban pada tentara Austria-Hongaria, tetapi akhirnya gagal mencapai terobosan yang menentukan. Perang Dunia Pertama akhirnya berakhir pada 11 November 1911 dengan penandatanganan gencatan senjata. Perang telah merenggut nyawa lebih dari 16 juta orang dan meninggalkan banyak orang lain terluka secara fisik dan psikologis. Seluruh negara hancur, ekonomi mereka hancur, dan populasi mereka berkurang.
Perjanjian Versailles, yang ditandatangani pada tahun 11, secara resmi mengakhiri perang, tetapi menabur benih untuk konflik di masa depan. Perjanjian itu, yang sangat menghukum Jerman, memberlakukan pembayaran reparasi yang keras dan konsesi teritorial, menumbuhkan kebencian dan ketidakstabilan di negara yang kalah. Perang juga menyebabkan runtuhnya kerajaan, menggambar ulang peta Eropa dan Timur Tengah. Kekaisaran Austria-Hongaria, Ottoman dan Rusia semuanya runtuh, digantikan oleh tambal sulam negara-negara baru, dengan aspirasi dan persaingan nasional mereka sendiri. Perang Dunia Pertama adalah momen penting dalam sejarah manusia, menandai berakhirnya suatu era dan mengantarkan era baru ketidakpastian dan pergolakan. Bekas luka konflik itu sangat dalam, membentuk lanskap politik, sosial dan ekonomi abad ke-20 dan seterusnya. Alright.